Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Bellman-Ford, yaitu jalur terpendek dengan bobot negatif. Definisinya yaitu algoritma Bellman-Ford merupakan salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan. Hampir sama dengan algoritma Dijkstra, akan tetapi bedanya dengan algoritma Bellman-Ford adalah pada algoritma Bellman-Ford dapat menyelesaikan graf dengan edge yang memiliki bobot negatif, sehingga algoritma Bellman-Ford dikenal sebagai algoritma penyempurna algoritma Dijkstra. Di sini ada tata cara penentuan Bellman-Ford. Yang pertama, menentukan edge. Catat semua sisi dari graf, asal tujuan, dan juga bobotnya. Lalu yang kedua, membuat persamaan. Ini ada vertex dikurang satu, ini jumlah vertex dikurang satu. Lalu ada yang ketiga, menentukan starting vertex dan memberikan nilai 0. Lalu yang keempat, memberikan nilai tak hingga pada vertex lainnya. Dan juga yang kelima ini yaitu rumusnya. Jika jarak ke U ditambah jarak U ke V kurang dari jarak ke V, maka perbarui jarak ke V sama dengan jarak ke U ditambah jarak U ke V. Selanjutnya di sini ada grafnya. Di sini grafnya itu A ke B sama dengan 1, A ke C sama dengan min 4, C ke D sama dengan 2, C ke B sama dengan 2, B ke D sama dengan 3. Nah, di sini itu jumlah simpul ini kan ada 4. Untuk iterasinya itu 3 karena 4 dikurang 1. Lalu di sini untuk iterasi satunya itu di sini A-nya itu kan bobotnya 0. Di sini A ke B sama dengan 1. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ini kurang dari tak terdefinisi, maka B ini sama dengan 1. Lalu A ke C sama dengan min 4, di sini A-nya 0. 0 ditambah min 4 sama dengan min 4 kurang dari tak terdefinisi, maka di sininya min 4. Lalu C ke D juga sama. Di sini tadinya min 4, di sini 2, jadi min 4 ditambah 2 sama dengan min 2, di sini 2 kurang dari eh, tak terdefinisi, maka di sininya min 2. Untuk iterasi 2 juga sama seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait codingannya. Nah, di sini ada include IOStream. Nah, ini itu mengaktifkan fitur input output seperti cout, scene, dan selanjutnya ada using namespace. Di sini using namespace std ini digunakan supaya kita tidak menulis setiap kali memakai cout dan scene. Kalau ada integer main, setiap codingan menggunakan ini, integer jarak. Nah, ini tuh 4. Nah, di sini 4 karena kita memiliki 4 simpul. Simpulnya itu 0,999. Ini 99 ini merupakan tak terhingga gitu. Nilainya belum diketahui, sangat besar gitu ya. Nah, di sini ada daftar sisi dari, ke, dan juga bobot. Dan di sini integer sisi 5 dan juga 3. 5 dan juga 3 ini maksudnya 5 ini itu barisnya ada 5 dan tiap sisi punya 3 data seperti ini. A ke B. Di sini A ke B yaitu 0, 1, 0, 1 dan juga bobotnya itu 1. A-nya 0, B-nya 1 dan juga bobotnya itu 1. A ke B-nya. Dan yang lainnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada for perulangan di sini ya. For integer i sama dengan 0. Lalu di sini i kurang dari 3, i plus ini artinya integer. I sama dengan 0 mulai dari i sampai integer i sama dengan 0 ini mulai dari
mulai dari I ke 0. Ini 0. Lalu ada integer L, lalu ada I kurang dari 3. Terus ulang selama I kurang dari 3. Lalu di sini ada I plus, ini maksudnya setiap kali selesai satu putaran ini nilainya itu bertambah lagi. Lalu selanjutnya ada maaf, ini kenapa tadi 3? Ini 3 ini karena kita kan memiliki 4 simpul ya. Nah, 4 simpul ini dikurang 1 jadi 3. Nah, untuk ini for integer c sama dengan 0, j kurang dari 5, j plus. Ini itu untuk mengecek semua sisi gitu. Jumlah sisi 5 satu dicek. Lalu ini ada integer dari sisi c 0. Ini intinya dari simpul asal lalu ke simpul tujuan dan juga nilai jalurnya ini bobotnya. Nah, ini di sini ada rumusnya seperti yang tadi. Lalu di sini mencetak, di sini saat mencetak. Lalu setelah mencetak hasil di sini ada menampilkan jarak terpendeknya di sini dan return sudah selesai. Nah, di sini untuk outputnya seperti ini. Jadi jarak A ke simpul lain itu seperti A ke dirinya sendiri kan 0 ini. Nah, lalu A ke B ini jaraknya nilainya itu min 2, lalu A ke C itu min 4 dan A ke D itu min 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasim Muhammad Syabani dari kelas IF 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Yang pertama ada pengertian. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul asal ke semua simpul lain. Dalam graf berbobot non negatif ditemukan oleh Exner W. Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi lalu memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangganya. Algoritma ini hanya cocok untuk graf tanpa bobot negatif dan dapat digunakan pada graf berarah atau tak berarah. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. A. O kali Pi 2 yaitu lebih lambat, cocok untuk graf kecil dibanding O kali Pi plus E kali log Pi yang disebut lebih cepat, cocok untuk graf besar. Pi artinya jumlah titik dan E artinya jumlah garis penghubung. Dan terakhir ini log Pi yaitu karena pakai struktur data priority queue untuk memilih simpul tercepat. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Yang pertama ada Google Maps untuk menentukan rute tercepat ke tujuan. Selanjutnya ada GPS kendaraan membantu cari jalan tercepat. Selanjutnya ada jaringan komputer untuk menentukan jalur tercepat untuk kirim data. Oke, baik. Selanjutnya ada cara kerja. Sini dibagi menjadi 6. Yang pertama inisialisasi jarak semua simpul ke tak terhingga kecuali simpul awal bernilai 0. Dan yang kedua, tandai semua simpul sebagai belum dikunjungi. Yang ketiga, pilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi. Dan yang keempat, perbarui jarak semua tetangga simpul tersebut jika melalui simpul sekarang memberikan jarak yang lebih pendek. Yang kelima, tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi. Dan yang terakhir, ulangi langkah 3-5 sampai semua simpul telah dikunjungi atau jarak terpendek ditemukan. Next ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan kode baris per baris. Yang pertama ini ada integer pi sama dengan 5 yaitu jumlah simpul node dalam graf adalah 5. Selanjutnya ada vektor integer
Belum ini salah. Yang ini. Eh, nah yang ini. Di sini ada vektor, integer, graph. Yang disebut deklarasi graf berbentuk matriks dua dimensi pakai vektor. Selanjutnya ada 0, 10, 0, 50. Baris 0, simpul 0 ke simpul 1 jaraknya 10. Ke simpul 3 jaraknya 5. Selanjutnya yang ini. Oh, ini yang tadi ya. Salah. Baik. Lanjut ke baris ke satu. Simpul 1 ke simpul 2 jaraknya 1. Ke simpul 3 jaraknya 2. Baris kedua, simpul 2 ke simpul 4 jaraknya 4. Dan baris ketiga, simpul ketiga, simpul 1 jaraknya 3. Dan ketiga simpul 2 jaraknya 9. Ke simpul 4 jaraknya 2. Selanjutnya tuh ada baris keempat ya. Simpul 4 ke simpul 0 jaraknya 7. Ke simpul 2 jaraknya 6. Nah, yang terakhir ini menutup definisi graf. Panggil fungsi Dijkstra dengan sumber dari simpul 0. Nah, return yang terakhir. Program selesai. Keluar dengan node sukses. Nah, ini ya outputnya. Kesimpulan. Program ini memodelkan graf berbobot, lalu menghitung dan menampilkan jarak terpendek dari simpul 0 ke semua simpul lain, memakai algoritma Dijkstra. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riga Rizwar Suganda. NIM-nya T241021115. Di sini saya akan menjelaskan Pilot Warsal. Apa itu Pilot Warsal? Ya, Pilot Warsal adalah algoritma untuk menghitung jarak terpendek antara semua pasangan simpul node dalam satu graf berbobot. Artinya algoritma ini ya menghitung jarak minimum dari setiap simpul ke simpul lainnya. Algoritma ini juga bekerja dengan prinsip dynamic programming di mana kita terus-menerus memperbaiki mengupdate solusi berdasarkan solusi sebelumnya. Lanjut, apa itu kelebihan dan kekurangan Pilot Warsal? Di sini ada kelebihan yaitu satu sederhana dan elegan, dua cocok untuk graf padat dense dengan jumlah simpul yang tidak terlalu besar. Tiga bisa mendeteksi siklus negatif dengan memeriksa disk. Empat menangani graf berarah maupun tak berarah. Kekurangan satu tidak efisien untuk graf besar karena kompleksitas waktu O(n)3. Dua tidak cocok untuk graf yang jarang sparse graf. Tiga tidak menunjukkan jalur path secara langsung atau hanya jarak terpendek. Lanjut, di sini ada cara kerja Pilot Warsal. Langkah-langkah utama. Satu, inisialisasi metrik jarak distance metrik. Jika ada at G langsung dari I ke J, maka dis I ke J itu bobotnya sama dengan bobot at G. Kedua, jika tidak ada at G, maka dis I sama J sama dengan INF tak hingga. Lalu ketiga, setiap dis I sama dengan 0 karena jarak dari simpul ke dirinya sendiri adalah kosong. Kedua, iterasi dengan simpul perantara K. Untuk setiap pasangan simpul I ke J itu periksa apakah ada jalur yang pendek melalui simpul K. Rumus dis I ke J sama dengan min dis I ke J, dis I ke J tambah dis K ke J. Ketiga itu ulangi dengan semua K, I, dan J hingga mendapatkan jarak terpendek dari simpul ke simpul lainnya.
Setelah itu ada codingan juga di sini beberapa contoh codingan beserta hasilnya. Di sini juga saya akan menjelaskan apa maksud dari codingan tersebut. Sebentar. Eh, Tujuan program itu yaitu menghitung jarak terpendek dari semua simpul ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf bobot menggunakan algoritma Fourier-Warsa, dan cara kerjanya itu membuat salinan metrik bobot graf ke disk melakukan 3 nested loop, yaitu cek apakah jarak I ke J bisa dipersingkat lewat simpul K. Jika iya, update disk I ke J, cetak hasil akhir metrik disk. Lalu ada hasilnya itu menampilkan jarak terpendek antara simpul jika tidak ada jalur tampilan INF. Jadi seperti ini hasilnya. Di sini juga ada contoh dari simpul 0 ke 3, itu awalnya 10 langsung, tapi lewat 1 ke 2 ke 3 sama dengan 5, tambah 3 tambah 1 sama dengan 9, maka dipilih jarak 9. Sekian dari saya penjelasan tentang Fourier-Warsa.